Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPS dengan materi selanjutnya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana letak luas Indonesia, persebaran flora dan faunanya. Sekarang kita akan mempelajari kependudukan Indonesia. Seperti apa kependudukan Indonesia itu? Oke, kita masuk ke bab dinamika kependudukan Indonesia. Ada yang tahu apa arti dinamika? Dinamika kependudukan Indonesia? Dinamika kependudukan Indonesia diartikan sebagai perubahan kependudukan Indonesia. Perubahan seperti apa? Baik itu perubahan jumlah penduduk dan perubahan kualitasnya. Itu dinamakan dinamika kependudukan Indonesia. Karena tidak mungkin penduduk Indonesia itu statis atau tetap dari tahun ke tahun, selalu naik sepanjang waktu. Jadi dinamakan dinamika kependudukan Indonesia, yaitu perubahan kependudukan dan perkembangan kualitas penduduk Indonesia. Itu dinamakan sebagai dinamika kependudukan Indonesia. Oke. Dinamika kependudukan Indonesia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada kuantitas penduduk, yang kedua itu kualitas penduduk. Kuantitas dan kualitas. Apa sih bedanya kuantitas dan kualitas? Kuantitas itu berbicara masalah angkanya, angka penduduk, dan kualitas itu berkaitan dengan mutu penduduk Indonesia. Itu kuantitas dan kualitas ya. Jadi ingat pertumbuhan penduduk Indonesia atau dinamika kependudukan Indonesia itu dipengaruhi oleh dua, kuantitas penduduk dan kualitas penduduk Indonesia. Oke, materi berikutnya yaitu mengenai kuantitas penduduk Indonesia. Kita berbicara mengenai kuantitas penduduk Indonesia. Kuantitas penduduk Indonesia yang seperti Ustazah jelaskan tadi berarti mengenai pertumbuhan angka penduduk Indonesia seperti apa dari tahun ke tahunnya. Itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, itu ada jumlah penduduk. Yang kedua, itu ada pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, itu ada komposisi penduduk, dan keempat, persebaran penduduk. Kita ulangi. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk, yang kedua ada pertumbuhan penduduk, yang ketiga ada persebaran komposisi penduduk, yang keempat ada jumlah penduduk Indonesia. Kita masuk ke faktor kuantitas penduduk yang pertama, yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk seperti yang kalian baca di materi ini, jumlah penduduk itu akan mempengaruhi angka dari penduduk tersebut. Kenapa? Ketika jumlah penduduk tersebut semakin banyak, maka kebutuhan juga akan semakin meningkat. Maka pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi ketika jumlah penduduk tersebut semakin banyak, maka kebutuhan akan sandang, pangan itu akan juga semakin meningkat. Sebaliknya, jika jumlah penduduk itu sedikit, maka pemerintah hanya akan menyiapkan kebutuhan tersebut sesuai dengan jumlah penduduknya. Makanya, suatu negara tersebut dikatakan maju jika kesejahteraan masyarakatnya itu bisa terpenuhi semuanya. Bagaimana masyarakat itu kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi? Jika masyarakat tersebut memiliki jumlah yang sedikit atau jumlah yang bisa dikendalikan, maka pemerintah akan mudah untuk mengontrol kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya, kita akan beralih ke nomor 2, yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas, yang kedua ada kematian atau mortalitas, yang ketiga ada perpindahan penduduk atau migrasi. Jadi pertumbuhan penduduk itu terbagi 3 lagi nih pengaruhnya. Yang pertama dipengaruhi oleh kelahiran. Ketika kelahiran itu semakin tinggi, maka penduduk akan semakin bertambah. Sebaliknya, jika kelahiran penduduk itu rendah, maka jumlah penduduk juga akan semakin sedikit. Yang kedua tentang kematian atau mortalitas. Jika suatu negara memiliki tingkat kematian tinggi, itu perlu dipertanyakan negaranya yang bisa mensejahterakan masyarakatnya apa tidak. Karena apa? Kesehatan
itu adalah salah satu yang jadi jaminan suatu negara. Jika suatu negara itu banyak menimbulkan korban jiwa atau banyak yang meninggal, itu kenapa? Berarti negara tersebut dianggap tidak mampu untuk mengelola masyarakatnya dengan baik. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin banyak angka kematian, itu berarti negaranya tersebut dikatakan tidak maju atau tidak berkembang. Yang ketiga itu ada migrasi atau perpindahan. Kenapa migrasi itu perpindahan penduduk itu akan menyebabkan angka penduduk itu berubah? Jelas, ketika suatu daerah itu memiliki penduduk yang banyak, sesak, otomatis masyarakatnya itu hidup tidak nyaman. Makanya diadakan yang namanya perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk itu biasanya program pemerintah. Ada yang namanya transmigrasi, ada yang namanya urbanisasi. Transmigrasi, perpindahan dari masyarakat kota itu ke masyarakat desa. Biasanya itu dipindahkan karena misalnya masyarakat di suatu kota tersebut sangat penuh. Tapi kalau misalnya urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota. Orang-orang desa itu bergerak ke kota biasanya disebabkan beberapa faktor. Karena mencari pekerjaan, mencari penghasilan baru, atau mencari sesuatu yang lain misalnya. Berikutnya mengenai komposisi penduduk. Apa sih komposisi penduduk? Kalian pasti pernah selalu dengar komposisi penduduk. Komposisi mie instan misalnya terdiri dari apa saja mie instan tersebut. Komposisi misalnya bakso, apa isi dari bakso tersebut. Nah, sama dengan komposisi penduduk, isinya penduduk itu seperti apa? Maksudnya itu seperti apa isinya penduduk itu ada terbagi dua nih. Ada komposisi penduduk itu berdasarkan usia dan ada komposisi penduduk itu berdasar usia dan jenis kelamin. Jadi usianya ada misalnya berdasar usia ada tua, muda, renta, manula, atau misalnya bayi, balita itu berdasarkan usia. Sedangkan berdasarkan usia dan jenis kelamin tentu kalian pasti tahu gendernya, laki-laki kah, perempuan kah. Itu maksudnya dari komposisi penduduk. Oke. Di komposisi penduduk berdasarkan usia itu biasanya akan dihitung angka beban ketergantungan. Jadi akan dihitung usia produktif dan non produktif. Usia produktif berarti dia usia yang mampu bekerja, sedangkan usia non produktif berarti dia tidak mampu bekerja. Jadi di suatu negara, kalau misalnya negara tersebut memiliki jumlah usia non produktifnya lebih banyak daripada usia produktif, itu akan dijadikan sebagai acuan bahwa negara tersebut banyak penduduk yang tidak bisa bekerja sehingga negaranya tidak sejahtera. Jika negara tersebut memiliki usia produktif lebih banyak, maka otomatis kesejahteraan, ibaratnya kemampuan warga negaranya untuk bisa lebih maju itu ada potensi seperti itu. Dan kita beralih ke penduduk berdasar usia dan jenis kelamin. Penduduk berdasar usia dan jenis kelamin ini biasanya terbagi menjadi 3. Ada 3 piramida. Kalian bisa lihat di gambar mengenai 3 piramida. 3 piramida, oke. 3 piramida ini terdiri dari 3 piramida. Oke, piramida penduduk diartikan sebagai jumlah penduduk itu seperti apa, gambaran penduduk itu seperti apa. Jadi piramida penduduk ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ekspansif, yang kedua itu stasioner, yang ketiga itu adalah konstruktif. Saya ulangi, ada ekspansif, ada stasioner, dan ada konstruktif. Ada 3 piramida penduduk berdasar usia dan jenis kelamin. Kalian bisa lihat di gambar. Bagaimana gambaran dari piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif itu biasanya berbentuk seperti limas atau kerucut. Dia mengerucut ke atas. Coba lihat kalian bisa lihat di gambar. Itu menandakan bahwa usia penduduk yang lebih muda itu relatif banyak. Misalnya anak-anak, dewasa, remaja itu lebih banyak daripada usia tua. Itu penduduk ekspansif. Sedangkan piramida penduduk
stasioner, kalian bisa lihat gambarnya sendiri. Ini katanya berbentuknya seperti sarang tawon. Seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri di gambar. Bentuknya seperti ini menggambarkan bahwa penduduk usia muda dan dewasa serta tua itu relatif seimbang. Jadi biasanya dia berada di negara-negara maju, negara-negara berkembang yang memiliki usia muda dan usia dewasa itu relatif seimbang. Tidak ada yang lebih banyak. Angka kelahiran dan kematian itu sama, sedang. Beralih ke piramida konstruktif. Piramida konstruktif itu berarti jumlah penduduk yang berusia 60 ke atas atau jumlah penduduk yang berusia non produktif dan berusia dewasa itu lebih banyak daripada penduduk berusia tua. Jadi gambaran piramidanya bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Jadi ada 3 ciri piramida penduduk ya. Yang pertama itu piramida penduduk stasioner berbentuk seperti 5 kerucut, itu menandakan bahwa kelahiran lebih banyak daripada kematian. Yang kedua itu piramida stasioner yang menggambarkan antara kematian dan kelahiran itu sama. Yang ketiga itu adalah piramida konstruktif, betul, yang menggambarkan antara penduduk dewasa dan penduduk tua itu lebih banyak daripada penduduk yang berusia muda. Itu mengenai piramida penduduk.